Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Fajar Rizwudin. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembuatan sistem operasi garasi mobil secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Chex Programmer. Di sini konfigurasi dari sistem kita yang pertama adalah terdapat dua kondisi, yaitu ketika mobil datang dan ketika mobil keluar dari garasi. Yang pertama, ketika mobil datang mendekat ke garasi, yang pertama sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal, kemudian pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on, atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Yang kedua, selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Yang ketiga, setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Kemudian untuk yang kondisi yang kedua, ketika mobil keluar dari garasi. Yang pertama, sensor 3 akan mendeteksi mesin mobil hidup, maka pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on, atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Yang kedua, mobil bergerak keluar melewati pintu garasi, maka sensor 2 statusnya menjadi high. Setelah badan mobil seluruhnya berada di luar garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Ketiga, setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Kemudian kita langsung buat programnya di Chex Programmer. Yang pertama kita buat kontak pertama untuk sensor yang satu. Sensor 1 saya beri alamat 001. Lalu kita beri nama sensor 1. Kemudian kita beri fungsi keep. Fungsi keep ini saya beri alamatnya 100 dengan saya namai mobil datang. Lalu setelah itu untuk mereset fungsi dari keep ini kita buat satu kontak lagi. Di sini saya beri alamat 004 sebagai limit switch yang pertama. Kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita akan membuat sensor yang kedua. Sensor yang kedua beri alamat 002. Lalu di sini saya menggunakan fungsi dari differentiate down, di mana fungsi dari differentiate down ini dia akan aktif atau berfungsi ketika sensor sudah ditekan kemudian dilepas baru melaksanakan fungsinya. Kemudian di sini kita ketik DIFD, lalu kita beri alamatnya 101. Kita beri nama deteksi badan mobil, yang artinya sensor 2 ini digunakan untuk mendeteksi badan mobil yang akan masuk ke garasi. Lalu kita buat sensor ketiga. Sensor 3 dengan alamat 003. Kemudian seperti sensor yang pertama, kita berfungsi keep. Di sensor 3 ini saya beri alamat 102 dengan nama mesin nyala. Fungsi dari sensor 3 ini adalah untuk mendeteksi kondisi apabila mesin mobil sedang dalam kondisi menyala atau tidak. Lalu kita berikan kontak limit switch 1 untuk dapat mereset keep-nya. Setelah itu kita ambil fungsi dari differentiate down pada sensor 2. Kemudian kita beri fungsi keep. Keep ini kita beri nama, kita beri alamat 200.00. Kemudian kita beri nama area clear. Lalu untuk resetnya kita beri fungsi limit switch lagi. Saya beri alamat 005, kemudian kita namai LS2. Lalu kemudian kita akan membuat indikasi untuk pintu garasi
sedang terbuka. Kita ambil dari kontak dengan alamat 100.00 dari keep mobil datang. Lalu kita beri output, kita beri alamat 300.01, kita namai pintu buka. Lalu setelah itu kita beri kontak yang paralel. Sini kita beri kontak dari keep mesin menyala, sensor dari sensor 3. Kemudian satu lagi kita buat untuk output pintu tutup, pintu tertutup. Sini adalah pintu tertutup akan menyala ketika fungsi dari keep area clear ini aktif. Jadi kita beri kontak dari keep area clear, lalu kita beri output pintu tertutup. Kemudian di bawahnya kita beri tambahan lagi. Sini kita masukkan input dari kontak limit switch 2. Lalu kita beri output untuk output dari indikator sensor kedua. Ini saya beri alamat 300.03. Kita beri nama indikator si sensor 2 atau indikator S2. Kemudian kita buat paralel dengan kontak dari sensor 2. Baiklah, fungsi dari program kita sudah jadi. Lantas kemudian kita akan langkah selanjutnya adalah untuk membentuk dari desain HMI-nya di CX Designer. Lalu pada tampilan CX Designer kita buat desain dari HMI-nya. Sini saya akan buat batasan atau rectangle sebagai pintu garasi. Lalu di sini kita beri nama, kita beri label pintu garasi. Kita klik OK. Setelah itu pintu garasi ini kita buat untuk memisahkan dua area, yaitu area luar dan area dalam. Yang sebelah kiri kita beri nama area luar. Lalu kita copy paste. Kita copy paste. Di sebelah kanan adalah area dalam. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sensor. Di sini kita beri push button. Lalu kita beri labelnya. Di sini untuk kondisi area luar kita beri sensor 1 yang berfungsi mendeteksi mobil ketika mau masuk. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita beri nama sensor 2 yang berfungsi untuk mendeteksi badan mobil. Kemudian sensor 3 untuk mendeteksi kondisi mesin menyala.
Kemudian kita beri sensor dari limit switch. Sini kita beri push button kembali. Yang pertama kita buat dari limit switch 2. Kemudian kita buat yang limit switch 1. Jadi fungsi dari limit switch 1 ini adalah sebagai indikasi bahwa pintu garasi sudah terbuka sepenuhnya. Kemudian untuk yang limit switch 2 ini adalah indikasi untuk ketika pintu garasi tertutup sepenuhnya. Lalu yang kedua, kemudian akan kita buat adalah di sini kita geser. Kita akan membuat indikator ketika pintu garasi ini posisinya sedang terbuka atau tertutup. Dan kita rubah bentuknya. Sini saya beri tulisan buka, yang artinya dia akan menyala ketika pintu garasi sedang dalam proses membuka. Kemudian kita copy paste. Di sini kita ganti desainnya dan kita rubah namanya menjadi tutup sebagai indikator proses pintu garasi sedang menutup. Lalu kemudian saya akan buat di atas sensor 2 ini adalah indikator dari sensor 2 ini. Baiklah, setelah desainnya sudah kita buat, maka ya selanjutnya adalah kita memberikan address yang sesuai dengan pada CX Programmer. Di sini pada sensor 1 addressnya adalah 001, sensor 2 berarti 002, sensor 3 berarti 003. Kemudian limit switch 1 004, limit switch 1 dia 004. Kemudian kita ubah fungsi exit type-nya menjadi alternate. Setelah itu ada fungsi limit switch 2 berarti 005 sama, kita rubah menjadi alternate. Lalu pada sensor 2 juga kita rubah menjadi alternate. Yang maksudnya dari alternate ini adalah fungsi dari program tersebut akan diaktifkan ketika kita melepas tombolnya. Kemudian dari output indikator buka ini kita ambil dari output pintu buka 300.01. Kemudian untuk yang fungsi pintu tutup 302. Kemudian untuk indikator sensor 2 itu adalah 303.
Kemudian setelah addressnya sudah kita atur, kemudian kita simulasikan dari CX Programmer terlebih dahulu. Baiklah, programnya sudah berjalan, kemudian kita ke pindah CX Designer, kita pilih Tools, Test, Yes to All, Connect to CX Simulator, kita klik Start. Jadi kondisi paling pertama adalah kondisi ketika pintu garasi tertutup rapat, yang artinya limit switch 2 ini mengindikasikan pintu garasi tertutup rapat. Kemudian kondisi yang pertama adalah ketika mobil ingin masuk ke garasi dari area luar. Jadi ketika mobil masuk dari area luar, maka sensor 1 akan menangkap fungsi badan mobil. Lalu pintu garasi akan melalui proses membuka, sehingga pada limit switch 2 akan mati sampai terbuka full hingga limit switch 1 menyala. Lalu fungsi proses pembukaan pintu garasi sudah selesai. Kemudian ketika mobil sudah masuk dan menyentuh dan sensor 2 mendeteksi adanya badan mobil yang melewati, maka dia akan menyala. Kemudian setelah mobil selesai melewatinya, maka pintu garasi akan melakukan proses menutup, di mana pada limit switch 1 dia akan mati. Setelah pintu garasi tertutup total, maka limit switch 2 akan menyala, sehingga proses tutup dari pintu garasi sudah selesai. Untuk yang pertama, untuk proses pertama mobil dari area luar masuk ke area dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah proses dari mobil yang berada di area dalam menuju ke area luar. Yang pertama adalah ketika mobil dinyalakan, maka mesin akan ikut menyala. Di sini sensor 3 akan mendeteksi apabila mesin sudah menyala. Ketika sensor 3 mendeteksi adanya mesin yang menyala, maka pintu garasi akan melalui proses pembukaan, sehingga indikator buka menyala. Setelah itu, limit switch 2 akan mati sampai pintu garasi terbuka full hingga limit switch 1 menyala. Kemudian indikator buka mati. Setelah mobil bergerak keluar sampai dapat dideteksi oleh sensor kedua. Setelah sensor 2 sudah tidak mendeteksi lagi adanya badan mobil yang keluar, maka dia akan mati, sehingga pintu garasi akan menuju proses menutup, di mana limit switch 1 akan mati. Setelah itu limit switch 2 akan menyala setelah pintu garasi menutup secara maksimal atau total. Baiklah, cukup sekian untuk simulasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.